Shalom. Bertemu lagi dengan Kak Vivin dan Kak Esra. gimana kabarnya adik-adik? Baik, sehat, luar biasa. Sebelum kita mulai ibadah, kita mau sama-sama berdoa yang dipimpin oleh Kak Esra. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulaikan ibadah kami, dan biarlah Tuhan yang terus memberkati, melingkupi kami semua. Dan biarlah firman yang kami dengar nantinya dapat kami mengerti, dan Roh Kudus yang memberkati dan mengertikan kami semua tentang firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita bernyanyi, kita akan melakukan satu yel-yel kita tadi ya. Saya nanti Kakak Esra tanya kabarnya gimana, terus jawabnya apa? Baik, sehat, luar biasa. Oke, gitu ya. Gimana kabarnya? Baik, sehat, luar biasa. Oke, kita akan menyanyikan lagu pujian Seperti Roti dan Mentega. Nah itu, kau temanku dan aku temanku. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memeluk. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti pelana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memeluk. Kau temanmu, ku temanku, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti celana. Seperti celana dengan baju. Seperti mentega. Seperti mentega dengan roti. Haleluya. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan bernyanyi satu lagu pujian lagi yang berjudul Lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu,
lagi bersama Kak Dian. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kakak harap ada di semuanya duduk yang manis, fokus mendengarkan firman Tuhan, sehingga nanti kakak-kakak sekolah minggu jika mereka memberikan pertanyaan, adik-adik bisa menjawab. Nah, sebagai tema kita pada saat ini adalah Salomo mati dan kerajaan terpecah. Sekali lagi, Salomo mati dan kerajaan terpecah. Yang diambil dari 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 41 sampai 43 dan pasal 12 ayat 20 sampai 21. Sekali lagi 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 41 sampai 43 dan dilanjutkan dengan pasal 12 ayat 20 sampai 21. Nah, Salomo adalah orang yang paling bijak dan berhikmah di seluruh Alkitab. Salomo menjadi raja Israel selama 40 tahun. Dia mematuhi Allah selama bertahun-tahun, ya. Salomo memiliki banyak istri adik-adik. Beberapa istrinya tidak percaya kepada Allah. Mereka menyembah Allah-Allah lain atau menyembah berhala-hala. Nah, adik-adik, ketika Salomo sudah tua, dia melupakan Allah. Istri-istrinya ingin dia menyembah berhala atau menyembah Allah yang mereka percayai, ya, seperti menyembah patung, menyembah dewa-dewa dan lain sebagainya, adik-adik. Dan Salomo melakukan hal yang salah, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Salomo membuat korban bakaran kepada Allah kepada Allah berhala atau kepada dewa-dewa lainnya. Dan Tuhan marah kepada Salomo karena dia tidak hidup menurut kehendak Tuhan. Sehingga Allah berfirman kepada Salomo akan terpecah setelah Salomo mati. Dan akhirnya Salomo mati. Salomo dikuburkan dekat ayahnya yang bernama Daud. Setelah Salomo mati, 12 suku Israel terpecah. Yang pertama, di bagian selatan disebut kerajaan Yehuda, sedangkan bagian utara disebut kerajaan Israel. Sehingga suku Israel terpecah menjadi 2. Baik adik-adik, kita akan menonton bersama tentang Salomo dan kerajaannya terpecah. Salomo melakukan berbagai usaha sehingga kerajaan Israel menjadi semakin kokoh. Nama Salomo menjadi terkenal di antara berbagai bangsa sehingga ia mendapat kunjungan ratu negeri Sheba. Salomo memiliki harta kekayaan yang sangat banyak. Ia juga menerima persembahan dan upeti dari raja-raja dan bangsa-bangsa lain. Salomo mati dan digantikan oleh Rehabeam anaknya. Setelah Rehabeam dinobatkan menjadi raja, ia menolak meringankan beban pekerjaan rakyat, sehingga 10 suku Israel yang dipimpin Yerobeam bin Nebat memisahkan diri. Sejak itu, Rehabeam menjadi raja hanya atas orang Israel yang diam di kota-kota Yehuda. Rehabeam memperkuat kota-kota kubu di Yehuda. Ia memperkokoh kota-kota itu, menempatkan kepala pasukan dengan persediaan makanan dan senjata. Kekuasaan Rehabeam terdiri dari suku Yehuda dan Benyamin, ditambah dengan orang Lewi dan para imam yang disingkirkan oleh Yerobeam. Setelah kerajaannya kokoh, Rehabeam meninggalkan hukum Tuhan sehingga Tuhan murka. Rehabeam dikalahkan Sisak, raja Mesir. Rehabeam merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan tidak sampai memusnahkan seluruh Yehuda. Nah, tadi kita sudah nonton bersama tentang Salomo mati dan kerajaan Israel terpecah. Oke adik-adik, tadi dikatakan
Bagian selatan tanah itu disebut kerajaan Yehuda. Mereka disebut orang-orang Yahudi. Raja mereka adalah Rehabeam. Rehabeam adalah raja ketiga dari dinasti Daud. Ibunya bernama Naamah orang Amon. Rehabeam berusia 41 tahun. Ketika ia naik tahta, ia memerintah selama 17 tahun. Ya, ayahnya tadi Salomo. Di bawah ayahnya Salomo, orang-orang dikenai pajak yang sangat besar untuk membayar sebuah proyek pembangunan yang dilaksanakan pada masa pemerintahannya. Proyek pembangunan sebuah tempat di Milo oleh Salomo. Yang sebelumnya sebuah daerah terbuka yang menjadi akses yang mudah untuk ke Bait Allah dari mereka yang datang dari utara. Mungkin dianggap menyusahkan oleh suku-suku di utara. Karenanya, setelah kematian Salomo, segera muncul kegelisahan rakyat, ya, bahwa Rehabeam akan mengambil kebijakan memungut pajak yang sangat besar, ya. Sebab Rehabeam adalah raja mereka, karena Salomo sudah mati, berarti Rehabeam yang menggantikan ayahnya menjadi raja. Rehabeam adalah orang yang sangat sombong, juga kejam terhadap rakyatnya, sehingga rakyatnya itu sangat menderita, ya, dan memohon kepada Rehabeam untuk menurunkan pajak, tetapi Rehabeam tidak menurutinya, sehingga Tuhan marah kepada Rehabeam karena Rehabeam memiliki sikap yang sombong, tidak menjadi teladan bagi rakyatnya, tidak mengikuti perintah Tuhan, dan juga dia sangat kejam terhadap rakyatnya. Terus di bagian utara disebut kerajaan Israel. 10 suku Israel tinggal di sana. Raja mereka adalah Yerobeam. Dia adalah orang yang sangat kuat dan pemberani, tetapi dia bukan raja yang baik. Dia tidak mengikuti perintah Allah. Dia membuat patung emas dan membakar korban persembahan bagi allah-allah lain. Dia memerintah rakyatnya untuk menyembah berhala-hala atau Allah yang dia percayai, adik-adik. Perbuatan Yerobeam itu sangat buruk atau tidak baik, yang mengulangi kesalahan besar yang diperbuat oleh nenek moyang bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Mereka menyembah anak lembu emas di bawah kaki gunung Sinai, sehingga Tuhan marah kepada mereka. Suatu ketika adik-adik, Rehabeam mencoba merebut 10 suku Israel yang berada di bawah kekuasaan Yerobeam, sehingga akhirnya mereka berperang. Yerobeam dan Rehabeam memiliki pasukan yang banyak. Mereka saling berperang selama bertahun-tahun. Yerobeam dan Rehabeam adalah raja yang jahat. Mereka tidak mengajari orang-orang untuk mematuhi perintah Allah atau percaya kepada Allah. Mereka tidak mengajari untuk saling mengasihi satu sama lain. Mereka tidak mengajari atau tidak menjadi teladan bagi rakyatnya, sehingga orang-orang Israel menjadi jahat karena raja mereka jahat. Suatu ketika adik-adik, seorang nabi Allah memberi tahu Yerobeam dan Rehabeam untuk bertobat karena perbuatan mereka itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi adik-adik, apa yang terjadi? Yerobeam tidak mau bertobat. Dia tidak percaya bahwa apa yang dikatakan seorang nabi Allah itu benar, bahwa Tuhan akan memberikan penghukuman bagi orang yang tidak percaya atau bagi orang yang tidak mau bertobat. Sedangkan Rehabeam bertobat dan memohon belas kasihan kepada Tuhan setelah ia mendapat peringatan dari Tuhan melalui Nabi
Samaya. Dia menjadi raja yang baik lagi, peduli kepada rakyatnya, mengajari dan menjadi teladan bagi rakyatnya adik-adik. Jadi adik-adik, pesan Kadi ya, marilah kita menjadi anak yang baik, tetap memiliki kerendahan hati, tidak sombong kepada siapapun, baik kepada orang dewasa maupun dengan orang sederajat dengan kita adik-adik. Dan juga di saat kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita semua sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Di saat kita mendengar firman Tuhan, jangan main-main, tetapi kita harus fokus mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh guru sekolah minggu, sehingga kita dapat mengerti dan dapat kita lakukan. Dan juga adik-adik, dimanapun kita berada, marilah kita menjaga sikap kita atau perilaku kita. Marilah kita tetap peduli satu sama lain. Kita harus saling menolong. Dan juga adik-adik, di rumah kita harus rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, baik di saat makan atau di saat bangun atau tidur. Dan juga jangan lupa untuk bersyukur. Atau di rumah juga adik-adik, di saat kita melakukan kesalahan, jangan lupa untuk minta maaf kepada orang tua kita atau kepada siapapun. Atau orang tua kita juga menegur kita karena kesalahan yang kita perbuat atau perilaku kita yang kita perbuat tidak sesuai adik-adik. Di saat mereka menegur kita, jangan kita melawan, tetapi kita minta maaf dan menuruti apa yang mereka katakan adik-adik. Sebab orang tua kita menegur kita untuk kebaikan kita, ya. Dan dimanapun kita berada, kita tetap jaga sikap kita. Jangan kita memiliki sikap yang sombong, tetapi kita saling mengasihi satu sama lain. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini, kakak ajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas waktu yang terberikan di dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, karena itu selalu menanamkan di dalam hati kami, Tuhan. Sehingga kami tidak lupa apa pesan Tuhan kepada kami. Inilah ibadah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Halo semuanya, gimana kabarnya adik-adik? Tentunya luar biasa ya. Tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan dan sekarang kita akan membuat aktivitas. Nah, aktivitas kita membuat kerajaan yang terpecah. Seperti tadi adik-adik telah mendengarkan firman Tuhan. Dan sekarang kita akan membuatnya. Ini. Terus ini nanti kita tempelkan di sini. Tapi ini kita mau gunting dulu yang putih-putih ini. Karena kita mau kasih lem di belakang sini. Nanti kita tempel di sini. Nah, seperti ini teman-teman. Sekarang kita mau gunting ini. Ini guntingnya sesuai form. Nah, ini sudah terbelah menjadi dua ya. Sekarang adik-adik mau kasih lem di sini. Terus setelah itu kita kasih glitternya yang ini. Oke. Setelah itu adik-adik kita mau, kan ini udah dikasih glitter. Sekarang kita mau bolongin sini sama sininya. Kita mau bolongin sama ininya juga kita bolongin ya. Biar ini ditempelnya nanti kayak gini. Nanti jadinya gini, bisa dibuka tutup. Namanya kerajaan terpecah menjadi dua. Nanti kini ada ini udah dibolongin, terus ini dikasih kawat ini. Nanti temennya di sini. Ini. Nanti ada tinggal kasih gini aja kawatnya. Nah. Ini sudah jadi ada-ada. Nanti kayak gini ya. Nanti ada bisa lebih bagus dari Kak Yola lagi. Oke,
Oke adik-adik, sampai di sini aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye. Tuliskan jawaban di kolom komentar atau kirim ke WA ya. Setiap jawaban yang benar akan mendapatkan reward. Nanti bisa ditukar hadiah loh. Jadi jangan lupa untuk tuliskan di komentar ya. Terima kasih.